Pembukaan pembelajaran pengkondisian afeksi mahasiswa. Pada tahap ini, saya selaku dosen menyiapkan batin mahasiswa untuk siap mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan ketiga ini, saya menyapa para mahasiswa, bagaimana kondisi mereka, sudah sarapan atau belum, sudah siap belajar belum. Saya juga bertanya bagaimana kabar keluarga yang sudah susah payah menyekolahkan kalian di sini. Setelah kami berbincang sebentar, lalu akan ada acara doa pembukaan. Lalu kita akan mulai proses pembelajaran. Ada gap antara pendidikan agama dan kebahagiaan dari peserta didik. Itu karena mungkin teori-teori di pendidikan agama tidak mendarat di bumi. Hanya mungkin dia selalu mengajarkan surgawi dan seterusnya. Allah Bapa di surga, Bunda Maria juga di surga. Jangan sampai lupa akan kebahagiaan manusia di bumi. Itu asumsi saya, mungkin bisa salah, mungkin bisa benar. Maka tugas Anda tahap 1, kita ada 3 tahap ya, pembelajaran kali ini. Nanti juga ada diskusi karena kita akan pakai metode kelompok ya. Tapi kita harus ini dulu dari individu dulu. Menurut kalian sendiri kebahagiaan itu apa? Nanti kita akan kaitkan ke pendidikan. Silakan ditulis satu kali. Terus? Nah, jadi dia pindah tugas ini ke Dairi. Lalu guru agama kami ada yang baru lagi itu perempuan kami sudah menikah. Dia nggak orangnya latar belakangnya nggak di kampung kami, tapi dia itu menikah mengikuti suaminya ke sana, makanya dia bisa mengajar di situ. Nah, sistem belajarnya sama ibu itu memang menyenangkan karena ibu itu orangnya lebih ke banyak ceritanya, pengalamannya seperti apa pas masa-masa kuliahnya kan. Jadi pembelajarannya menyenangkan, cuma kadang-kadang karena pelajaran agama itu di SMA kan kayak banyak-banyak materinya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin bagi saya menyenangkan, tapi mungkin teman-teman lain jauh lebih. Nah, jadi kemudian itu berjalan dari semester 2 kelas 1 sampai kelas 2 semester 2 juga. Lalu masuk kelas 3 itu saya diasuh lagi oleh kepala sekolah saya langsung oleh Pak. Oh, ganti-ganti gurunya. Iya. Kelas 3 sama Pak Fitrianus Meva, dan itu jauh lebih menyenangkan. Karena banyak metode yang diberikan Bapak itu, mulai dari cara presentasi, terus melatih soal-soal karena udah kelas 3. Nah, jadi yang penting menyenangkan deh pas Bapak itu. 1 sampai 10 lah. Oke, 1 sampai 10 dari itu. Skala 1 berarti tidak terlalu menyenangkan, 10 berarti bagi saya menyenangkan, inspiratif dan seterusnya. Iya. Berapa? Agama semasa itu SMA. Ya. Ya, menyenangkan. Bagi saya 10 karena 10 bagi ya, saya bahkan. pendidikan agama Oke. itu jauh lebih gampang daripada pendidikan lainnya. Yang Karena lainnya. yang lainnya itu lebih mengasah otak saya. Iya. Ya oke, Iya, itu masuk akal banget ya. Iya. Oke. Kalau agama pun kayak lebih dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena di rumah juga pendidikan agama kami dari ayah saya itu lebih keagamaan saja ajarannya di rumah. Jadi masuk sekolah pendidikan agama itu lebih terterima di dalam Siap. diri saya. Terima kasih ya, finish. SMA 1 Nama Halwesiwa, Sulawesi, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Yes. 10 ya. Iya. Kita ke Jawa. Felis. Gimana? Waktu SMA. Waktu SMA. Iya. Kalau waktu SMA sebenarnya pelajaran yang saya terima itu menurut saya menyenangkan, tapi untuk cara mengajarnya guru saya waktu itu kurang menyenangkan karena dia hanya terus menjelaskan saja gitu. Ceramah gitu. Iya, terus jarang interaksi juga gitu. Jadi flat gitu Pak. Jadi kadang bikin ngantuk. Tapi sebenarnya materinya itu oke, Iya, cuma materinya karena cara metodenya ceramah terus, Iya. lalu agak boring gitu. Iya. Oke. boring banget gitu. Haris, terima kasih. Salah 3 sudah. Reksi, masih ingat? Dulu, Masih Pak, di mana? SMA PL Yohanes. Kalau dulu tuh kelasnya banyak, muridnya juga banyak, tapi guru agamanya cuma 2. Jadi ada yang rangkap gitu sekelas 1 sama kelas 2. Oke. Kalau untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajarnya sih
relatif seperti biasa sih. Tapi karena saya SMP itu di Jakarta, memang ada perubahan. Kamu Kalimantan mana? Barat. Barat. Oke. Sumut sudah, Salatiga sudah, Kalimantan Barat 1 sampai 10. Tapi siswanya banyak gitu kan. Gurunya cuma 2. Berapa kira-kira? Kalau saya 8. 8 ya. Oke, apa arti kebahagiaan kita? Ini kelompok apa namanya? Diberi nama. Kelompok Mickey Mouse. Kelompok Mickey Mouse ya. Yel-yelnya siap. Ada siapa? Suster Norberta, Sutini, Penny, Dora dan Mickey Mouse. Ya baik, terima kasih. Kebahagiaan kita ya, ditulis di alinea kedua. Di kelompok ini namanya kelompok apa? Power Ranger. Kelompok apa ini? Apa geng? Gengku. Gengku. Ada anggotanya siapa? Marcel. Felis, Melanie, Dion, Aldi semangat Aldi. Ini Mickey Mouse, ini gengku, ini kelompok apa ini? Tom and Jerry. Tomnya siapa? Jerinya siapa? Ini jarinya. Ada siapa di sini? Ada saya Andika, Robertus, Finis, Nanda. Oke. Nanda sok imut ya, Nanda. Tom and Jerry ya, Tom and Jerry. Ini kelompok apa ini? Kelompok pendekar ini. Cacing mas. Cacing mas, luar biasa. Ada Rexi, Yosef, Tera. Apa arti kebahagiaan bagi Anda, bagi kelompok Anda? Silahkan kelompok. Oke. Baik, selamat pagi teman-teman. Kita akan presentasikan apa arti kebahagiaan menurut kita, kelompok kami Mickey Mouse. Oke, yang pertama, kebahagiaan menurut kami berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, seperti keluarga, teman, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Dalam tersenyum pasti kita sudah bahagia. Kalau sedih kita tidak bahagia. Terus selanjutnya mencintai apa yang kita kerjakan. Ya, apa yang kita kerjakan itu profesi. 1, 2, 3. Tom and Jerry Membangun relasi yang lebih baik. Oke, bagus. Itu alami itu. Silakan. Jadi menurut kami jadi keywordnya kita atau kata kuncinya kita adalah relasi, Pak. Kebahagiaan itu merupakan relasi. Jadi menurut kami kebahagiaan itu ketika kita merasa Jadi tadi kesimpulannya bahagia adalah relasi ya, dengan diri sendiri, dengan sama dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Kelompok geng apa? Ichikiwir. Jangan lupa alinea ketiga adalah pendapat dari kelompok lain ya. Alinea ketiga adalah pendapat dari kelompok lain. Artinya tadi kelompok Mickey Mouse mendengarkan Ichikiwir atau kelompoknya Tom Jerry atau kelompoknya Cacing Mas ya. Cacing Mas. Kamu mau jual emas atau bagaimana? Sekarang kita kelompok Ichikiwir. Silakan berdiri. Ya dulu. Kelompok Ichikiwir Bersyukur dan berbuat baik. Oke. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang apa menurut
Apa arti kebahagiaan menurut kita? Kebahagiaan menurut kelompok Cikiwir adalah jika ekspektasi kita sesuai dan segala kepenuhan kita terpenuhi atau tercapai, ditandai dengan adanya kondisi emosional maupun mental yang diikuti oleh perasaan sukacita dan kepuasan dalam hati. Kebahagiaan dapat muncul dalam hal-hal sederhana dan Bagus sekali. Bagus sekali. Silakan presentasi. Iya, betul. Baik dari kami kelompok pendek, arti dari kebahagiaan menurut kami itu, kami kan semua kelompok, kami kan di kelompok ini semuanya anggota asrama. Hingga jadi ketika dia asrama, kalau ada makan enak di situ kami merasa bahagia karena kalau di asrama itu makanan setiap hari itu hanya itu saja. Dan ketika kalau kami berkumpul di dalam satu kamar, entah itu kamar siapa, di situ kami biasa bernyanyi atau kalau ada musik kami bergoyang bersama. Melatih satu. Yang lain kalau terinspirasi ditulis di alinea ketiga ya. 1, 2, 3. Melatih mana senyumanmu. Syukurku. Silakan presentasi. Ya, jadi menurut kami hasil diskusi kami bertiga, jadi apa arti bahagia itu? Bahagia itu adalah suatu perasaan puas yang kita dapatkan saat kita berhasil mendapatkan apa yang kita dambakan atau kita inginkan. Tapi nggak cuma sebatas itu saja. Jadi kebahagiaan itu juga bisa berasal dari hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai contoh, contoh pertama tadi kalau apa tadi? Terima kasih teman-teman atas presentasinya, dan memang Science Direct juga mengafirmasi jawaban kalian. Memang kebahagiaan manusia itu bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, oleh faktor budaya, sosial, psikologi, faktor kesehatan, fisik, dan juga aturan pemerintah. Apabila saya ringkas lagi dalam 4 kuadran, maka kebahagiaanku itu dipengaruhi oleh 4 hal utama. Faktor individu, faktor mikrosistem, keluarga, sahabat, 5 orang terdekatmu, faktor eksosistem, 100 orang terdekatmu, dan juga ini penting, faktor spiritual. 1, 2, 3. Faktor spiritual ini yang didapat dari bagaimana kalian belajar agama masing-masing, menghayati doa dari agama masing-masing, itu yang menjadi anti-toksik apabila misalnya faktor individu broken, ya. Entah memorinya broken, entah hatinya broken, individu ini. Atau mikrosistem broken, keluarganya mungkin broken, sahabatmu menusuk dari belakang. Ada saja kejadian-kejadian dari mikrosistem yang membuat kamu tidak bahagia. Demikian juga terjadi apabila terjadi kerusakan pada eksosistemmu. Misalnya pekerjaanmu gagal, atau targetmu dalam studi gagal, atau kamu mendapatkan hukuman dari kampus, ya. Faktor spiritual menjadi sangat esensial dalam memperbaiki kebahagiaan diri. Ketika kamu berdoa atau berpuasa, atau misalnya saat teduh, atau datang ke tempat ibadah, kemudian sungguh-sungguh takluk di hadapan Tuhanmu. Nah, itu banyak sekali research yang mengatakan itu menyembuhkan kebahagiaan, memulihkan kebahagiaan. Maka perlu kita bertanya pada diri sendiri, apakah bahagiaku itu hanya sekadar homo economicus yang hanya mengandalkan materi dan uang saja, homo neanderthal yang suka bermain-main, berburu, meramu, atau sampai pada homo sapiens, kebijaksanaan, atau lebih dalam lagi, homo religius, bersandar pada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Ya, penelitian saya mengatakan kalau bahagiamu mau temporary atau sementara, berhenti saja pada bahagia karena materi, atau berhenti saja bahagia karena main-main, ya, berburu meramu. Tapi jika mau kebahagiaan permanen, datanglah pada homo sapiens, kebijaksanaan, mengatur diri, mengatur emosi. Dan apabila kebahagiaanmu mau lebih permanen lagi, datanglah pada Tuhan dengan berdoa, berpuasa, bermati raga, merenung, apapun caranya sehingga dirimu dapat lebih dekat dengan Tuhan.
Maka tantangannya adalah, ini kesimpulan juga, bahwa kita sebagai makhluk religius, apakah kita bisa menjadi perpanjangan karya keselamatan Allah kita? Semoga kita dapat saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Penugasan, silahkan tulis tangan dan siap presentasi untuk minggu depan. Shalom.